ada sebuah datasheet dari transistor BC107. Salah satu datasheet yang dikeluarkan oleh SM Microelectronics dari perusahaan Swiss yang akan dipakai. Ini adalah kaki basis, berarti letaknya di tengah untuk relnya. Kemudian kaki kolektor nomor 2 berarti dia di sebelah kiri untuk komponen aslinya. Untuk emitter berarti dia di sebelah kanan. Itu adalah bagaimana cara membaca transistor, karena di setiap transistor ada kode tertentu tergantung dari keluaran perusahaan yang membuatnya. Dan di datasheet juga kita bisa lihat bahwa ini fungsinya adalah sebagai low noise general purpose audio amplifier. Berat BC107 ini bisa digunakan sebagai amplifier untuk sebagai penguat. Karena transistor itu sebagai saklar, bisa juga transistor itu sebagai penguat. Sebelum ke penguat, kita lanjutkan dulu. Kemudian terbuat dari silikon. Ini juga dijelaskan bahwa transistor ini adalah NPN transistor dengan metal cap. Ini adalah salah satu, di sini kita bisa baca deskripsinya bahwa transistor ini terbuat dari silikon. Silikon, kemudian yang sering germanium, tegangannya antara 0,7 atau 0,3. Di sini juga kita bisa perhatikan, ini adalah kaki base yang masing-masing pada kaki transistor ini memiliki nilai maksimum. Ini harus diperhatikan sebelum kita merancang sebuah rangkaian menggunakan transistor. Dan di sini nilai penguatan dalam datasheet ini untuk small signal, untuk arus AC, ini untuk arus DC. Penguatannya berapa? Ini bagaimana cara membaca datasheet dari transistor BC107. Kita tahu berapa nilai tegangan maksimum kolektor emitternya, tegangan maksimum kolektor base-nya. Ini kita harus ingat, ini adalah transistor NPN basis kolektor emitter yang ada tanda sana. Kita tadi baca tegangan kolektor emitter, kemudian tegangan kolektor base, PBE. Kemudian maksimal arus ternyata. Kemudian mencari AFE atau beta DC, dikenal untuk penguatan transistor. Perhitungannya nanti untuk analisisnya di teori. Biasanya kalau mereka mengeluarkan transistor yang seperti ini, bentuknya seperti ini, yang datarnya ini di depan, biasanya untuk Amerika dan Eropa basis pasti di ini emitter, ini kolektor, ini biasanya Amerika. USA. Kalau kolektor basis emitter ini adalah Eropa. Kalau Jepang biasanya ini emitternya di sini, kolektornya di tengah, basisnya di pinggir. Ini dari komponen dan kode dari transistor. Itu adalah garis besar bagaimana kita mengenal transistor. Setelahnya kita bagaimana cara menganalisis dari transistor. Oke, ini adalah di halaman 42 tentang transistor sebagai saklar. Itu adalah garis beban dari transistor sebagai saklar. Transistor sebagai saklar dan penguat. Transistor sebagai saklar memanfaatkan daerah saturasi di sini dan memanfaatkan daerah cut-off. Jadi transistor sebagai saklar pertama memanfaatkan daerah saturasi dan cut-off. Saturasi adalah ketika on, cut-off ketika off. Kemudian kenapa menggunakan transistor sebagai saklar? Karena kecepatan switching yang tinggi, kemudian tidak cepat panas atau rusak karena merupakan saklar, juga saklar elektrik transistor. Tetapi biasanya kita menggunakan heatsink supaya transistornya ketika switchingnya cepat, supaya misalkan panas, kita pakai heatsink supaya panasnya mengalir pada heatsink tersebut. Oke, ini adalah sebuah transistor common emitter, ya. Emitternya digunakan ground sama. Ini biasanya, ini biasanya RD, sini biasanya ada tangan juga RC, ini VCC. Ingat, ini adalah transistor NPN.
Transistor NPN itu masukannya dari basis sebagai trigger. Jadi harus mengalir dari kolektor ke emitter. Sedangkan PNP kebalikannya, emitter mengalir ke kolektor. Sekarang kita fokus masih di NPN. Jadi ketika NPN ini, arus emitter itu sama dengan arus basis ditambah arus kolektor. Arus IB dan arus IC masuk ke IE. Karena ingat, arus kolektor akan mengalir ke emitter ketika ada trigger dari basis. Jadi, arus basis dan arus kolektor adalah hubungannya penguatan. Kenapa? Karena penguatan beta DC sama dengan arus kolektor per arus basis. Arus kolektor itu dalam skala miliampere, sedangkan arus basis mikroampere. Kemudian di halaman 41 di situ dijelaskan karakteristik output dan karakteristik input. Karakteristik output ini sebagai arus kolektor dan tegangan. Kemudian karakteristik input adalah arus basis dan tegangan PTE. Jadi arus kolektor ini adalah output dan ini input. Jadi penguatannya adalah perbandingan dari output dan input. Ini adalah penguatan dari transistor, atau mungkin di datasheet adalah HFE, bukan beta DC. Sekarang masuk ke daerah kerja. Tadi ada saturasi. Saturasi itu ketika on, transistor on, dan current off ketika off. Kemudian ada daerah kerja transistor atau Q. Ini garis bebannya, ini PCE, ini adalah IC. Oke, ini adalah IB. Misalkan ini daerah Q. Dalam transistor itu ada daerah saturasi dan daerah cut off. Ini dimaksud dengan daerah saturasi. Sedangkan di sini adalah titik saturasi. Di sini juga ada titik cut off dan di sini juga adalah daerah cut off. Kalau misalkan untuk perbedaannya daerah saturasi dengan titik saturasi, yaitu daerah saturasi itu ketika range-nya misalnya ini 0, 10, 20, 30, 40. Dia tetap bisa naik sampai dari 0 sampai 40. Itu adalah range daerah saturasi IC-nya. Sedangkan titik saturasinya, nilai IB-nya tetap naik, tapi titik nilai arus kolektornya tetap atau sesuai dengan batas maksimalnya atau titik jenuhnya. Itu adalah saturasi. Sedangkan IB-nya tetap bisa naik, tapi untuk IC-nya maksimal. Makanya ada yang namanya IC saturasi. Oke, ini berarti disebut titik saturasi, bukan daerah saturasi. Daerah saturasi bisa antara range 0 sampai 40. Tapi IC saturasi atau IC maksimalnya atau daerah jenuhnya adalah itu titik saturasi. Tetapi IB-nya bisa tetap berubah-ubah. Makanya arus IC saturasi sama dengan tegangan kolektor dibagi dengan hambatan kolektor, atau arus IC, arus kolektor sebanding dengan arus basis. Kemudian nilai PCE-nya, kolektor emiternya, sama dengan 0. Oke, maka kita ini basis, ini kolektor, ini emiter. Saturasi maka kolektornya maksimal. Arus kolektor sebanding dengan arus basis. PCE-nya di sini tegangannya sama dengan 0, maka ini adalah satu. Kemudian cut off itu ketika transistor off, maka tidak ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitter. Maka IC-nya sama dengan 0. Open circuit. Maka PCE-nya karena open circuit sama dengan PCC. Ini adalah
PCE cut off ketika transistor off sama dengan PCC. Kemudian dari daerah aktifnya, mencarinya adalah dengan menggunakan Q atau daerah aktif, kita PCE dan IC dari penguatan beta DC, IC per IE. Berarti kalau ingin mencari daerah aktifnya, kita harus mencari IC-nya. Penguatannya punya berapa? Punya 100 kah? 10? Berapa? Oke, berarti kita dapat mencari nilai arus kolektor. Daerah aktifnya arus kolektor, bukan arus kolektor saturasi ketika jenuh. Tapi daerah aktifnya. Kemudian dan PCE, nilai PCE. Nilai PCE ini adalah didapat dari karakteristik. Ini adalah perbedaannya saturasi, cut off, dan daerah aktif. Nanti harus dibedakan antara arus kolektor untuk daerah aktif dan arus kolektor ketika saturasi. Kemudian mencari nilai tegangan PCE ketika aktif dan mencari nilai tegangan PCE ketika cut off. Karena PCE ketika cut off atau off sama dengan adalah PCC, atau tergantung dari tegangan sumber yang dikolek. Segitu aja untuk pembahasan modul 3 dan modul 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan-percobaan yang ada pada modul 4 elektronika. Percobaan pertama judulnya adalah karakteristik kerja transistor. Jadi, pada rangkaian ini, kita menggunakan sumber tegangan DC variabel, sumber arus DC yang dapat kita cari di sini, DC current, dan DC interaktif voltage. Di sini kita pakai sebuah transistor dengan kode BC107BP yang dapat kita ambil di bagian place transistor. Untuk kodenya sendiri bisa diketik secara manual dan nanti transistornya akan terpilih. Lalu di sini juga ada dua buah hambatan yang nilainya seperti yang tampak pada layar, dan kita menggunakan dua buah multimeter. Untuk yang atas, ini kita akan gunakan sebagai ampermeter atau pengukur arus, dan yang bawah ini akan kita gunakan sebagai voltmeter atau untuk mengukur tegangan. Di sini kita akan atur tegangannya itu sebesar 2 volt, dan ternyata arus yang mengalir sebesar 11,72 mA dan tegangannya itu sebesar 827,974 mV. Berdasarkan data yang telah kita dapatkan, dapat disimpulkan bahwa ketika VCC-nya kita naikkan, maka tegangan pada kolektor emitor juga akan semakin besar. Pada percobaan ini kita dapat membuktikan rumus dari VCC itu sendiri, yaitu VCC sama dengan VCE plus IC dikali RC, yang dimana ketika VCC-nya kita naikkan, maka VCE-nya juga semakin naik karena dia berbanding lurus, dan juga arusnya semakin naik karena dia juga berbanding lurus dengan VCC-nya. Ini adalah rangkaian untuk percobaan yang kedua, yaitu karakteristik penguatan arus DC transistor. Di sini kita menggunakan sumber DC yang biasa, dan ini sumber arus DC yang variabel, sehingga arusnya dapat kita atur. Ini multimeternya sebagai ampermeter dan ini sebagai voltmeter, masih sama seperti yang tadi. Lalu, ketika arusnya kita beri sebesar 10 mikroampere, tegangan yang terbaca sebesar 11,672 volt, dan arusnya itu sebesar 3,275 miliampere.
Dan yang terakhir, ketika arusnya kita ubah menjadi 50 mikroampere atau 0,05 miliampere, arus yang terbaca adalah 16,357 miliampere dan tegangannya itu adalah 10,364 volt. Nah, jadi berdasarkan data yang telah kita dapatkan di sini, bahwasanya ketika arus pada basisnya kita naikkan, maka arus yang terbaca pada kolektor juga akan naik. Hal ini berarti menunjukkan bahwa IB adalah penguat untuk IC atau transistor bekerja sebagai penguat arus. Dan untuk tegangan pada kolektor emitornya itu semakin kecil. Pada percobaan ketiga, pada modul keempat, yaitu pengukuran VBE. Pertama-tama buatlah rangkaian seperti ini pada multisim kalian. Lalu selanjutnya, di sini merupakan sumber arus untuk arus IB atau arus basis. Di sini merupakan resistor untuk basis dengan nilai 10 kilo ohm. Lalu di sini ada transistor BC107 BP. Lalu di sini ada VCC dengan sumber DC. Oke, di sini ada multimeter yang kita fungsikan sebagai voltmeter untuk mengukur tegangan pada kaki basis dan kaki emitor atau VBE-nya. Oke, di sini ada sumber arusnya. Sumber arusnya kita dapatkan di sini. Source, power source, terus di signal current source. Ada DC interactive current. Oke, ini rangkaiannya. Langsung saja kita play atau kita run. Oke, kita run. Klik 2 kali. Oke, di sini voltmeternya menunjukkan 667,854. 667,854 milivolt untuk IB-nya 10 mikroampere. Oke, terakhir ke 50 mikroampere. Jadi 719,319 milivolt. 719,319 milivolt. Oke, dapat kita lihat dengan kenaikan IB mulai dari 10 mikroampere sampai dengan 50 mikroampere, maka nilai VBE-nya juga akan naik. Akan tetapi nilai VBE pada saat 10 mikroampere sudah menyentuh di angka 667,854 milivolt. Kenaikannya tidak terlalu drastis, hanya mencapai 719,319 milivolt. Apabila kita ubah ke volt, maka 667,854 ini menjadi 0,66 milivolt. Dan di sini 0,68 milivolt sampai dengan 0,71 volt. Apabila kita ubah ke volt akan menjadi 0,71 volt. Seperti itu, di sini membuktikan bahwa bahan yang membentuk transistor tersebut terbuat dari bahan silikon sesuai dengan P cut in pada silikon itu sebesar 0,6 volt sampai dengan 0,7 volt. Seperti itu. Selanjutnya untuk percobaan keempat dari modul 4, yaitu pengukuran VCE jenuh. Di sini kondisinya seperti yang tadi. Nah, di sini saklarnya yang di atas kondisi 1 dan yang di bawah kondisi 2. Oke, kita ubah ke kondisi 1. Oke, seperti ini. Di sini VCC-nya, di sini ada saklarnya, di sini ada LED-nya. LED sebagai indikator apakah arus akan mengalir melalui kaki kolektor menuju ke kaki emitor transistor. Di sini kondisi 1 pada bagian atas dan di kondisi 2 pada bagian bawah. Langsung kita run. Oke, di sini kita lihat ada perubahan pada LED-nya. LED-nya menyala. Pada kondisi 1 berarti ada arus yang mengalir dari kolektor menuju emitor. Oke, langsung kita catat saya di sini untuk arus basisnya, di sini untuk arus kolektornya, di sini untuk tegangan VBE-nya, di sini untuk tegangan CE-nya atau VCE-nya. Oke, di sini sudah saya kondisikan saklarnya ke posisi 2. Di sini merupakan arus untuk basisnya, sini arus untuk kolektornya, di sini tegangan VBE-nya, di sini tegangan VCE-nya atau kolektor emitornya.